Halo semuanya, kembali lagi di podcast Dinamika 2026. Diskusi dan bertanya bersama IPMK Yogyakarta, volume 2, episode 3. Nah, bersama saya. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Akmal Robani, bisa dipanggil Akmal. Robani. Oh sama Bani. Nama saya Muhammad Akmal Robani. Sekarang berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saat ini di depan saya, alhamdulillah sudah hadir 2 orang yang sangat hebat. Insya Allah. Amin. Dari kanan saya ada, boleh Mas? Halo, perkenalkan langsung mungkin ya. Boleh langsung. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Imin. Kebetulan saya sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab semester 6 kebetulan sekarang. Mungkin itu aja sih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Burhanuddin Rabani, asal dari Majalengka, kemudian berkuliah di kampus UIN Sunan Kalijaga, mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum. Kebetulan saya sama masnya Robani. Oh, Sama. okay. Sama. Robani Saya nanti juga. tempelin Robani juga deh. Oke, berarti bertiga nanti. Asal jangan panggil saya Burhan. Kenapa tuh? Om Burhan. Jangan, panggil Bani aja. Oke. Berarti kegiatan bulan-bulan ini, minggu-minggu ini apa aja, Kang? Siapa dulu nih? Boleh, Kang Oke. Asep dulu. Mungkin dari saya sendiri untuk bulan-bulan ini cukup bisa dibilang padat ya, karena mungkin ini juga bisa dibilang bulan-bulan terakhir saya dalam kepengurusan IPMK juga. Jadi bisa dibilang ini adalah momen-momen krusial dari kepengurusan saya. Dan juga mungkin saya pribadi sedang sibuk untuk mempersiapkan KKN juga ya. Jadi di bulan-bulan ini bisa dibilang saya ini bisa agak padat untuk schedule-nya. Buset. Padat sekali. Padat sekali mungkin ya. Mantap. Kalau saya sendiri kebetulan kan saya bergerak di atau beraktif di Himpunan Mahasiswa Majalengka, yang mana April kemarin, 2 bulan kemarin itu baru dilantik, dan ya sedang menyusun strategi lah bagaimana Himaka ini kedepannya bisa langkung saya. Betul Amin. Selain dari itu sama mungkin kurang lebih sama Pak Asep ya. Saya juga KKN, mengurus KKN, kemudian mengurus akademik. Betul, akademik, Sempro dan lain-lain lah. Tapi ada yang menarik, Kang, tadi. Kang Bani ini baru saja dilantik, berarti belum sampai triwulan, Kang? Belum Sampai sekarang tuh triwulan. baru 1 bulan 2 bulanan ya? 2 bulan. April, Mei, Juni. Ya. Masih lama perjalanannya ya. Masih jauh Pak Asep. Masih jauh mungkin. Berarti KKN-nya udah sampai mana, Kang? Progres. Mungkin untuk KKN progresnya sudah sampai 70% kalau untuk dari saya pribadi. Karena tinggal eksekusi aja. Karena untuk konsep dan lain-lain insya Allah sudah siap mungkin ya. Tinggal eksekusi nanti hari H aja. Berarti KKN di? Kalau saya KKN di Gunung Kidul kebetulan. Oke. Karena saya nggak mau jauh-jauh dari Jogja. Jogja ini kan tempat istimewa ya, sayang untuk ditinggalkan. Betul. Kecuali nanti kau udah lulus ya. Kalau Kang Bani di mana? KKN? Kalau saya tuh di tempat yang nggak kalah istimewa Pak Asep. Di mana Kuningan. Wah, Di kota saya berarti ya. Di Lembur. Kayaknya itu luar biasa sekali kotanya. Luar biasa banget. Luar biasa. Kuningannya di sekali. mana berarti? Saya ngambil Kuningan di daerah Ciwaru. Kenapa saya mengambil Kuningan? Pertama, saya hampir 7 tahun di Kuningan. Oh gitu? Di Saya baru tahu nih. Mandi Rancan. Oh. Jadi kalau misalkan waktu maba itu ada 2 pilihan, antara masuk Kuningan atau masuk Majalengka. Oh, okay. Fun fact juga berarti ya. Fun fact. Nah, itu fun fact tuh, teman-teman. Jadi ada kedekatan emosional lah antara saya dan Kuningan. Betul sekali. Jadi memilih KKN di Kuningan seperti itu. Oke. Oke.
aku kasih dulu satu topik nih teman-teman untuk di dinamika episode hari ini ya. Jadi topiknya ini Kang Asep, Kang Bani, yaitu pemerataan pendidikan, mitos atau fakta kayak gitu. Pemerataan pendidikan. Asik, ini asik nih topiknya nih Kang Bani. Cukup asik. Cukup asik. Nah, kalau dengar kata infrastruktur pendidikan nih, menurut Kang Asep, Kang Bani, apa sih yang langsung terbesit di pikiran kalian gitu? Gimana, mau siapa dulu nih? Bebas. Boleh gini aja deh, nanti setiap aku nanya Selang-seling mungkin ya? selang-seling aja. Nanti dia dulu. Ah. Oke, untuk saya sendiri, menurut saya terkait infrastruktur pendidikan mungkin ya. Gitu. Menurut saya infrastruktur pendidikan ini bisa dibilang sebuah fisik ataupun apa ya, intinya real apa tadi saya lupa Pemerataan pendidikan atau fakta infrastrukturnya ya. Itu tuh sebagai sebuah alat untuk menunjang pendidikan, baik itu fisik ataupun non fisik, sistem mungkin atau segala macam, ataupun sebuah konsepnya, dimana itu semua memberikan dampak untuk sebuah pendidikan tersebut. Mungkin seperti itu sih kalau misalkan dari saya sendiri. Kalau dari Kang Bani seperti apa? Infrastruktur pendidikan ya. Belakangan ini mungkin apabila kita melihat dengan mata yang terbuka ya, banyak sekali hal yang menjanggal di infrastruktur ini. Pertama, adanya program unggulan dari Pak Presiden, yang mana sebelumnya anak-anak sekolah itu bisa dikatakan bisa lebih asik, bisa lebih nyaman. Namun dan bukan anak-anak aja, tapi dengan kantin sekolah, terus tenaga kerjanya atau guru-gurunya itu dari riset saya pribadi, bukan dari mana-mana ya, penglihatan saya, mereka tuh lebih nyaman tanpa adanya program unggulan tersebut. Cuman dengan adanya program unggulan tersebut, pemerataan ini saya rasa kurang setuju. Karena adanya tadi dengan adanya program unggulan ini, yang harusnya pemerataan pendidikan itu betul-betul tidak terjadi. Banyak banget infrastruktur kan ya, banyak banget sekolah-sekolah yang sudah tidak layak lah untuk dipakai, entah itu atapnya bolong atau meja kursinya hilang, itu banyak sekali. Dan ya tadi dengan adanya program unggulan tersebut, boleh kan? Infrastruktur. Apa namanya? Ngebahas tentang itu, nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Aman ya mungkin ya. Saya juga kembali ke banget ya. Saya juga Aman aja, aman. Iya, Tapi kan ini masih awal gitu Kang. enggak ya. Iya. Tapi nanti aku pancing lagi. Oke, siap. Ya, santai. Gitu Kang. Oke. Masalah infrastruktur banyak sekali dana yang harusnya dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur pendidikan malah dibangun dengan hal yang lain, dengan program. Mungkin pandangan beliau-beliau yang ada di sana, program itu bagus, tapi kenyataan maksudnya beliau itu yang ada di pemerintahan sana. Pengampu kebijakan. Pandangan beliau-beliau bagus, namun pada realitanya ya kita tanyakan aja ke masyarakat seperti itu. Mungkin kita juga selaku masyarakat sipil bisa melek ya dengan keadaan tersebut. Betul. Mungkin ya. Nah, menurut kalian nih, fasilitas sekolah itu sepenting apa gitu dalam mendukung kegiatan pembelajaran, baik itu di sekolah, di kampus atau fasilitas. Siapa dulu nih? Sweet. Silakan. Kamu nih apa sweet? Kamu nih enggak? Fasilitas menunjang pendidikan atau tidak ya? Fasilitas sekolah menunjang. Karena dengan adanya fasilitas yang ada di sekolah, baik itu non akademis maupun akademis, itu pasti menunjang banget. Entah itu berbentuk perpustakaan atau ruang seni musik atau pokoknya banyak hal, fasilitas yang mana jika tidak ada akan terasa kurang pas lah bagi siswa-siswanya. Sebetulnya kalau misalnya fasilitas dalam bentuk akademik, misalnya kegiatan pembelajaran seperti biasa gitu ya, menurut aku sih itu masih standar ya Kang, kayak mungkin papan tulis kayak gitu. Cuman untuk menunjang ekstrakurikulernya, nah itu agak berat tuh Kang ya. Kayak
mungkin dulu di sekolahku itu papan panjat kayak gitu. Nah itu agak berat itu. Oke. Itu sih Kang. Gimana kalau Kang Asep? Oke, kalau misalkan menurut aku mungkin fasilitas itu pasti mendukung ya, dan pasti untuk pendidikan itu fasilitas itu bisa dibilang poin penting juga ya. Fundamental banget. Iya betul, karena kita selaku pelajar kalau misalkan tidak didukung ataupun tidak fasilitas tersebut tidak memadai, kita pun pasti akan merasakan kurangnya kenyamanan. Kan? Betul. Seperti halnya mungkin fasilitas ini bukan hanya berupa barang, tapi mungkin bisa juga teknologi mungkin ya, segala macam. Karena menurut aku itu semua benar-benar bisa menunjang pendidikan kita. Mungkin kita selaku mahasiswa perlu banget yang namanya adanya proyektor di misalkan gitu kan. Kalau misalkan berupa barang, kita perlu banget untuk proyektor ini untuk presentasi ataupun segala lain. Betul. Atau bahkan hal yang dibilang remeh pun bisa jadi penting untuk menunjang pendidikan kita, seperti halnya AC mungkin ya. Kalau misalkan kita dalam sebuah ruangan yang bisa dibilang Gerah ya nanti ya. Kadang gitu ya. tanpa adanya kipas ataupun AC, itu bisa dibilang sangat mengganggu lah dan tidak nyaman untuk kita selaku mahasiswa gitu kan. Karena saat kita belajar tuh perlu tempat yang nyaman untuk kelancaran otak kita juga. Mungkin seperti itu sih. Nah, kalau kita ingat lagi masa pas lagi di SMA nih kan. Nah, kalian sendiri kalau waktu sekolah di SMA pernah nggak sih ngerasain fasilitas yang kurang memadai gitu? Oke. Di sekolah Ini ya. seru sih. Sekolah SMA kan ya? SMA biru abu putih TA Fasilitas yang kurang memadai. Sepertinya di sekolah saya memadai semua, alhamdulillah. Kang Bani kalau boleh tahu berarti di SMA mana? Di Kuningan. Oh, di Kuningan. Di Kuningan, di Al-Mawanah, di daerah Mandiran Canwok nih. Oh, oke. Daerah situ perpus ada, kemudian proyektor. Karena kami gitu ya tidak memakai jauh dari kata teknologi pada saat itu. Jadi saya rasa waktu itu tidak membutuhkan adanya proyektor. Jadi cukup papan tulis, dan itu alhamdulillah dari ilmu yang disampaikan oleh guru-guru itu bisa tersampaikan. Kemudian di sisi lain ada fasilitas penunjang seperti lapangan futsal, badminton dan lain-lain. Jadi fasilitas di sekolah saya alhamdulillah. Gimana kalau Kang Asep? Kalau dari saya mungkin ya, saya menurut saya kalau misalkan untuk fasilitas yang ada di sekolah saya waktu SMA, Kalau boleh tahu, kalau boleh menjelaskan mungkin ya, saya bersekolah di Husnul Khotimah. Mungkin teman-teman warga Husnul Kuningan Khotimah di Kuningan. Pancalang ini atau Jalan Sana? Kebetulan saya yang di Manis Kidul. Karena yang di Pancalang itu kan untuk MTS kan. MTS. Nah, setelah itu dipindahkan ke Manis Kidul. Kebetulan saya di Manis Kidul, dan bisa dibilang juga Husnul Khotimah ini swasta ya. Jadi bisa dibilang juga untuk secara segi fasilitas cukup memadai, dari lapangan ataupun secara pendidikan kayak di kelas itu bangku dan hal-hal lainnya di Husnul ini cukup adalah memadai, dan bisa dibilang tidak ada kekurangan. Mungkin cara pengolahannya aja yang kurang baik lah. Pemberdayaannya aja mungkin ya. Husnul Khotimah itu saingan saya itu Mas. oh gitu. Ya, saingan lomba pramuka atau lomba futsal dari pondok saya. Tapi tuh. saya nggak merasa bersaing sih, Oh, karena enggak. saya merasa Oke. Mungkin ada perbedaan ya. Sorry Mas. Iya. Nah, aduh. kalau ngomongin Kuningan dan Majalengka nih, Kang Asep, Kang Bani, menurut kalian kondisi pendidikan di dua daerah ini kayak gimana? Oke. Kondisi pendidikan. Mungkin saya dulu mungkin ya, di Kuningan sendiri kita menyeluruh mungkinnya universal ya, dari SD sampai ke perkuliahan tinggi. Kalau untuk SD sendiri mungkin di Kuningan itu banyak mungkin ya. Dari yang desa-desa terpencil pun ada lah, desa-desa seminimalnya satu desa itu ada satu SD mungkin. Dan untuk SMP juga setidaknya satu kecamatan ataupun bahkan satu SD pun ada lah. SMP itu pasti ada.
Begitupun SMA, pasti SMA udah lebih banyak lagi gitu kan, apalagi yang di kota pasti banyak banget. Benar. Cuman untuk secara perguruan tinggi di Kuningan ini memang belum terlalu banyak mungkin, hanya beberapa lah. Dan itu pun menurut saya akreditasinya pun belum bisa dibilang puas lah untuk menjanjikan lah untuk kita juga selaku orang yang mau berkuliah. Kalau misalkan kuliah di Kuningan tuh kita bukan merendahkan ya, tapi kita berbicara fakta yang ada gitu kan. Jadi orang yang mempunyai sudut pandang yang jangka panjang mungkin ya, mungkin kita akan memilih untuk merantau. Betul. Seperti saya mungkinnya dan teman-teman yang lain juga, kita memilih untuk merantau ke Yogyakarta karena memang di Kuningan ini itu bisa dibilang masih kurang lah untuk pendidikan. Jadi menurut saya di Kuningan ini sudah ada, tapi untuk dibilang cukup kayaknya belum sih. Berarti ada berapa perguruan tinggi di Kuningan? Perkuliahan tinggi di Kuningan kurang lebih sampai 10 ada, kurang lebih 10. Cuman kayaknya masih ekspansi gitu ya. Iya, betul. Nah, itu juga swasta semua ya. Swasta semua. Uniku juga berarti belum beralih berarti ya, belum ke PTN, berarti belum masuk PTN, masih swasta. Sepertinya belum ya, masih swasta. Berarti sama, kurang lebih sama kayak Majalengka, cuman yang membedakan kepala bupatinya, Pak Bupatinya Itu. sangat menekankan agar kampus-kampus atau perguruan tinggi yang ada di Majalengka itu bisa bersinar. Itu bisa dibuktikan atau bisa dilihat dengan kemarin, tahun baru kemarin kami mengadakan Expo Kampus, yang mana rencananya ingin memasarkan atau memberikan informasi terkait perguruan tinggi yang ada di Jogja ke calon mahasiswa atau kelas 12. Namun ketika kita komunikasikan dengan Pak Bupati menginginkan guide juga kampus yang ada di Majalengka. Artinya walaupun segitu adanya kampus, Pak Bupati memiliki semangat untuk ya ini nih di lembur urang ge aya gitu. Betul. Jadi sok dimajukan oge. Dari semangat sangat baik, cuman untuk pendidikan yang bawahnya, entah itu SMP, SMA, SD, sepertinya dari fasilitas ya, dari infrastruktur kurang lebih sama, cuman dari SDM-nya. Soalnya dari data yang saya lihat, masyarakat Majalengka itu kebanyakan yang lulusan SD. Oh gitu? Iya, kebanyakan lulusan SD. Presentasinya kalau saya sebutkan takut salah ya. Cuman yang paling banyak kalau nggak salah tuh SD, kemudian yang kedua SMA, SMP, kemudian yang paling sedikit tiga paling sedikit itu ada S1, S2, S3. Yang mana semangat untuk menuju ke perguruan tingginya masih terbilang rendah lah untuk di daerah Majalengka seperti itu. Sebenarnya sama juga ya. Saya juga tadi sempat membaca juga di Kuningan itu nggak nyampe 10% untuk lulus ke perguruan tinggi. Jadi memang mentok-mentok mungkin SD sampai SMP lah. Tadi saya juga sempat nggak nyampe menyentuh angka 10%. Jadi ya itu bisa dibilang perhatian lebih lah. Nah, kira-kira fasilitas di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah desaan ini kondisinya gimana? Mas, boleh diminum nggak, Mas? Boleh. Aman. Oke, saya ini dulu ya. Menurut saya dari segi fasilitas, perbedaannya antara kota dan desa itu pasti berbeda sekali lah. Saya mungkin bisa dibilang juga anak desa, sekarang merantau ke kota gitu kan. Bisa dibilang Jogja ini sangat maju ya dibandingkan dengan Kuningan lah. Berbeda banget lah, signifikan gitu kan. Menurut saya sangat berbeda lah. Bukan hanya dari barang-barangnya mungkin kan, tapi dari segi fasilitas yang memang tidak ini pun pasti beda sekali gitu kan. Seperti halnya mungkin teknologinya ataupun hal-hal yang lainnya itu sangat beda sekali gitu kan. Jadi menurut saya bisa dibilang jomplang sekali ya, ini jomplang sekali. Kalau misalkan kita membandingkan antara desa
Ya mungkin yang ada yang ada di saya mungkin di desa saya dengan yang sekarang saya tempati yaitu Yogyakarta sangat beda sekali, jauh sekali. Jauh betul. Karena kurang lebih untuk di Majalengka sama ya, sama seperti di Kuningan. Mungkin kenapa itu bisa terjadi? Mungkin banyak orang berpandangan bahwa kemajuan atau keberhasilan suatu kepemimpinan itu terlihat dari bagaimana tata letak kotanya. Betul. Baik itu dari infrastruktur pembangunan apapun itu atau pembangunan pendidikan, itu dilihat dari kotanya saja. Cuman yang perdesaannya itu diabaikan, kebanyakan seperti itu, makanya itu sering terjadi. Tapi menurut Kang Asep sama Kang Bani nih, fasilitas apa sih yang di sekolah itu yang sekiranya paling penting gitu untuk menunjang kegiatan pembelajaran gitu? Fasilitas yang pasti ya, meja, kursi, papan tulis, itu. Dan pastinya proper gitu ya. Ya, karena betul. karena di Majalengka ya, ada di salah satu desa itu bener-bener Mas, bangkunya aja wah memperhatikan sekali. Terus bangunan roboh, jadi yang fasilitas yang paling penting itu. Iya, Kang Asep. Kalau tadi mungkin Kang Bani juga menjelaskan ya, kalau misalkan yang penting itu dari segi barang-barang yang seperti ini, memang saya juga setuju. Tapi saya mungkin menyebutkan nomor 2-nya mungkin ya, setelah hal-hal yang seperti itu sudah disebutkan, saya mencoba mungkin yang terpenting juga dari segi akses internet dan teknologi mungkin ya. Betul. Karena Betul. kalau misalkan dari situ kita sudah melek, pasti kita juga bisa berinovasi lebih jauh lagi gitu kan. Kalau misalkan dari segi barang sudah prepare, sudah sangat memadai, kita juga harus melek lebih jauh lagi. Jadi akses internet itu perlu dipentingkan sama sekali, dan teknologi juga perlu lah. Jadi kita apalagi dengan era sekarang gitu kan, yang Betul, apa-apa era serba digital gitu kan. Jadi kita harus benar-benar paham lah konteksnya seperti apa, biar kita juga tidak kudet, kita nggak ketinggalan lah sama yang di kota-kota lain seperti itu sih. Jadi menurut kalian tantangan terbesar gitu ya untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan ini apa, Kang? Tapi jangan dijawab dulu, Kang. Kita lanjut di part selanjutnya. Agak kaget. Dari aku potong ya. Kita ini dulu. Oke.